Kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana kita mampu untuk mengimplementasikan algoritma Rockset menggunakan aplikasi Rosetta. Nah, sebelum akan saya praktekkan terkait implementasi algoritma Rockset menggunakan aplikasi Rosetta, sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa itu definisi dari metode Rockset. Metode Rockset itu adalah metodologi yang elegan dan kuat dalam penggalian dan meminimalkan aturan dari tabel keputusan, yang dimana gagasan utamanya adalah inti, mengecil, dan ketergantungan pengetahuan. Nah, dalam atribut di Rockset itu disajikan yaitu dua atribut. Ya, yang pertama atribut kondisi, conditional attribute, dan yang kedua atribut keputusan atau yang disebut decision attribute. Nah, Rockset ini pun menawarkan dua bentuk representasi data, yaitu Information System, IS, dan Decision System, DS. Nah, ini bisa kita gambarkan bahwasanya atribut kondisi dan atribut keputusan seperti jadwal bagaimana kita jadwal seperti jadwal pemain golf ya. Yang dimana jadwal pemain golf itu apabila kondisinya cerah, maka bisa bermain golf. Tapi kalau misalkan kondisinya tidak cerah ataupun hujan, maka keputusannya tidak bermain golf. Nah, itu dia dua atribut, satu kondisi dan keputusan yang dimana keputusan dalam atribut keputusan tersebut dia letaknya paling kanan. Nah, skema algoritma Rockset ya yang dimana di sini adalah gambaran bagaimana kita memproses dan menganalisa suatu masalah dan penerapan metode ya dalam memecahkan suatu masalah yang akan dihadapi. Nah, di sini ada 5 langkah ya, yaitu decision system, kemudian kita lakukan equivalence class, selanjutnya kita lakukan discernibility matrix ataupun discernibility matrix modulo D, kemudian kita lakukan reduction dan generate rules. Baik, selanjutnya yaitu decision system. Decision system itu adalah informasi sistem dengan atribut tambahan yang dinamakan dengan decision attribute. Dalam data mining itu bisa dikenal dengan namanya kelas ataupun target. Atribut ini mempresentasikan hasil dari klasifikasi yang diketahui. Ya, decision system itu merupakan fungsi yang mendeskripsikan informasi sistem. Maka informasi sistem ataupun IS bisa dirumuskan seperti ini. Nah, keterangan dari rumus ini adalah decision system ya itu sama dengan U yang dimana merupakan sungkumpulan example ya, kumpulan suatu data ya, yang dimana yang A ini merupakan sekumpulan atribut kondisi ya, dan C itu merupakan decision attribute ataupun keputusan. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita lakukan equivalence class. Nah, equivalent class itu adalah mengelompokkan suatu objek-objek yang sama untuk atribut. Ya, A tadi itu adalah atribut, ya, atribut kondisi, ya, dan U itu adalah example, ya. Kemudian yang ketiga yaitu discernibility matrix, yang dimana didefinisikan discernibility matrix itu diberikan sebuah IS ya, sebuah informasi sistem A sama dengan U ini adalah example ya, sampel A data atribut ya, yang dimana N B gabung A, yang dimana discernibility matrix dari A adalah MB, yaitu matrix B. Nah, dimana tiap-tiap entry matrix B ya ini bisa I, J, yang dimana terdiri dari sekumpulan atribut yang berbeda antara objek X, Y, dan XJ. Nah, berbeda dengan discernibility matrix modul D, yang dimana di sini bisa definisikan di mana modul D itu adalah bisa dikategorikan IJ
adalah sekumpulan atribut yang berbeda antara objek XI dan XJ, dan juga berbeda atribut keputusan. Nah, diberikanlah sebuah DS, ya, decision system yang A sama dengan U. U ini adalah example data, ya, yang dimana A adalah atribut kondisi, ya, yang dimana atribut kondisi yaitu D. Nah, dan subset dari atribut B gabung A, disability matrix modul D dari A, yaitu matriks B, D, ya, didefinisikan seperti berikut, di mana matriks B, IJ adalah sekumpulan atribut yang berbeda antara objek XI dan XJ, dan juga berbeda atribut keputusan. Nah, kemudian selanjutnya dilakukanlah reduction. Nah, untuk data yang jumlah variabel yang sangat besar, sangat tidak mungkin mencari seluruh kombinasi variabel yang ada. Karena jumlah indefinability yang dicari sama dengan 2n kurang 2n minus 2 minus 1. Nah, oleh karena itu, dibuat satu teknik pencarian kombinasi atribut yang mungkin yang dikenal dengan quick reduct. Yaitu dengan cara yang pertama, nilai indefinability yang pertama dicari adalah indefinability untuk kombinasi atribut yang terkecil, yaitu 1. Kemudian, lakukan proses pencarian dependensi atribut jika nilai dependensi atribut yang didapat sama dengan 1. Maka indefinability untuk himpunan minimal variabel adalah variabel tersebut. Nah, jika pada proses pencarian kombinasi atribut tidak ditemukan dependensi atribut sama dengan 1, maka lakukan pencarian kombinasi yang lebih besar, di mana kombinasi variabel yang dicari adalah kombinasi dari variabel di tahap sebelumnya yang nilai dependensi atribut paling besar. Lakukan proses 3 sampai didapat nilai dependensi atribut sama dengan 1. Kemudian selanjutnya kita lakukan general rules. Nah, proses utama untuk menemukan pengetahuan dalam database adalah mengekstraksi aturan dari sistem pengambilan keputusan. Metode set kasar dalam menghasilkan aturan keputusan dari tabel keputusan didasar pada perhitungan set mengecil. Nah, jadi kesimpulan dari metode Rockset itu adalah gambaran proses analisa suatu masalah dan gambaran dari penerapan metode Rockset untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, maka dari itu metode Rockset itu adalah untuk menunjang analisa data dalam pencarian knowledge, ya, yang dimana kita nanti akan mencobakan bagaimana kita akan mentransformasi data manual tentang data penjualan. Baik, bagaimana sih kita akan memproses Rockset? Ya, yang pertama adalah kita menyiapkan data dalam bentuk decision system. Selanjutnya kita membentuk equivalence class. Selanjutnya kita akan membentuk metrik discernibility ataupun discernibility matrix modul D. Kemudian selanjutnya melakukan proses reduction. Dan yang terakhir menghasilkan pengetahuan yaitu knowledge. Nah, di sini ada penyelesaian kasus, ya, yang dimana ini sebagai contoh yaitu terkait data penjualan, ya. Yang pertama adalah kita menyiapkan data dalam bentuk decision system. Nah, di sini terdiri dari objeknya 12, ya, kemudian memiliki atribut, ya, atribut kondisi yaitu fasilitas, transportasi, reputasi, dan atribut keputusan yaitu penjualan. Nah, yang mana atribut fasilitas itu terdiri dari datanya yaitu kurang lengkap, lengkap, sangat lengkap. Transportasi, ya, pada atribut kondisi yaitu pada transportasi datanya yaitu kurang lancar, lancar, sangat lancar. Pada atribut kondisi reputasi datanya baik, sangat baik, dan atribut pada kondisi keputusan, ya, yaitu pada penjualan atribut penjualannya yaitu kurang laris, laris, dan sangat laris. Nah, setelah kita lakukan penyiapan data dalam bentuk decision system, maka kita lakukan yaitu bagaimana kita membentuk equivalent class. Yang dimana equivalent class ini adalah mengelompokkan objek-objek yang mempunyai nilai atribut dengan kondisi yang sama. Nah, di sini bisa kita lihat yang mana kondisinya yang sama.
Ya, kalau kita kelompokkan dari kondisi yang sama, di sini ada kurang lengkap, kurang lancar, baik, kurang laris. Ya, di sini ada 1, 2, 3. Ya. Oke, kemudian selanjutnya ada lagi kurang lengkap, kurang lancar, sangat baik, laris. Ya, di sini ada 1, 2, 3. Kita kelompokkan. Kemudian ada lengkap, kurang lancar, baik, dan laris. Ya, di sini ada sama. Kemudian di sini sangat lengkap, sangat lancar, sangat baik, dan laris. Baik, di sini ada 5 atribut yang ada atribut dengan kondisi yang sama di sini. Baik, selanjutnya kita akan melakukan discernibility matrix modul D. Yang dimana kolom-kolom pada matriks diisi dengan sekumpulan atribut kondisi yang mempunyai nilai kondisi berbeda juga dan berbeda nilai keputusan. Nah, di sini kita bisa lihat pada atribut kondisi kita menuliskan dengan huruf A, B, dan C. Gitu, ya. Yang dimana kita lihat dulu dari E5. Nah, E5 dengan E5, maka di sini kita EC5 ya. Jadi kalau misalkan di sini EC ya. Jadi equivalent kelasnya kita sebut dengan EC, yaitu EC5. Maka di sini EC5 dengan EC5 di sini sama ya. Jadi reputasinya sangat baik, berarti sama, maka tidak bisa kita teruskan. Ya. Jadi kita buat nilainya X. Kemudian kita masuk lagi ke EC5, EC4. Kita lihat di sini EC5, EC4. Nah, ya. Di dalam EC5, EC4, EC4 di sini ada nilai yang nilainya adalah nilai A-nya beda, nilai B-nya beda, nilai C-nya beda. Nah, maka kita bisa masukkan di sini A, B, dan C. Kemudian kita masuk lagi ke EC3, EC5, EC3. EC5, EC3. Nah, kita lihat di sini. Oh, di sini berbeda ya. Di sini di transportasi juga berbeda, di reputasi juga berbeda. Maka kita akan tulis di sini EC5, EC3, A, B, dan C. Kemudian EC5, EC2. Sini sama, berbeda ya. Di sini transportasi juga berbeda dan di reputasi sama. Maka kita akan tuliskan di EC5, EC2 yaitu A dan B. Kemudian di EC5, EC1. EC5 dan EC1 di sini berbeda. EC1 pada transportasinya juga berbeda. EC5, EC1 pada reputasi pun juga berbeda. Maka kita bisa tuliskan A, B, dan C. Baik, begitu ya contoh untuk menyelesaikan kasus discernibility matrix modul D. Baik, selanjutnya kita akan lakukan yaitu reduction, yang dimana proses reduction ini digunakan untuk memilih atribut kondisi yang akan digunakan untuk menghasilkan pengetahuan dengan cara membuat persamaan aljabar Boolean berdasarkan matriks discernibility modulo D. Nah, yang dimana hasilnya dijadikan sebagai reduct. Nah, di sini kita menggunakan aljabar Boolean jika huruf V terbalik ini maka kita baca kali, kemudian huruf V ini kita baca tambah atau OR gitu. Nah, nilai ini didapat dari mana? Nilai ini didapat dari sini. Didapat dari nilai discernibility matrix modul D. Nah, ini bisa kita baca seperti ini. Jika C dikali
A ya dikali A ya, C dikali A dikali A or B ya, kemudian dikali A or B or C gitu. Nah, jadi sini saya ulangin, C dikali A dikali A ditambah B dikali A ditambah B ditambah C, maka hasilnya AC. Nah, jadi untuk penulisan redaknya itu menggunakan kurung kurawal seperti ini dengan huruf A, C gitu. Kemudian selanjutnya di dalam kelas E2 ya. Di sini dalam kelas E2 C ya dikali A or B. Nah, jadi di sini C kali A or B, maka hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian di dalam kelas EC3 ya, di sini ada A dikali A or B or C. Nah, maka di sini A kali A or B or C. Hasilnya A. Jadi redaknya adalah A tambah B tambah C. Nah, di sini harus ada kurung kurawalnya di sini. Baik, nah kemudian bagaimana cara perhitungannya? Perhitungannya seperti ini. Ya, perhitungan dari menggunakan aljabar Boolean. Nah, setelah dilakukan reduction, maka kita lakukan yaitu pengetahuan, yaitu penyelesaian kasusnya, yaitu pengetahuan, yang dimana hasil reduksi yang diperoleh digunakan untuk menghasilkan knowledge dengan mengacu pada tabel decision system. Nah, jadi pengetahuan yang dihasilkan yaitu fasilitas reputasi atau AC, kan kayak gitu. Nah, jadi reduksinya yaitu AC. Nah, jadi A itu apa? Fasilitas, ya. C itu adalah reputasi. Nah, jadi jika fasilitas sama dengan kurang lengkap dan reputasi sama dengan baik, maka penjualan sama dengan kurang laris. Kemudian jika fasilitas kurang lengkap dan reputasi sama dengan baik, sangat baik, maka penjualan laris. Kemudian jika fasilitas sama dengan lengkap dan reputasinya baik, maka penjualan laris. Nah, kemudian jika fasilitas sama dengan sangat lengkap dan reputasinya sangat baik, maka penjualan sangat laris. Nah, kemudian di sini ada BC ya, yaitu transportasi reputasi. Ya, jika transportasi sama dengan kurang lancar dan reputasi sama dengan baik, maka penjualannya kurang laris atau penjualan laris. Nah, jika transportasi sama dengan kurang lancar dan reputasi sangat baik, maka penjualan sama dengan laris. Jika transportasi sama dengan lancar dan reputasi sama dengan baik, maka penjualan laris. Nah, jika transportasi sama dengan sangat lancar dan reputasi sangat baik, maka penjualan sangat laris. Nah, maka dari itu kita lanjutkan yaitu uji coba dengan tools Rosetta. Apakah hasilnya ini sama? Baik. Nah, jadi ketika kita akan menggunakan aplikasi Rosetta, ya, ini di aplikasi Rosetta. Oke. Jadi kita pilih file, new, ya. Kemudian di sini kita akan klik kanan, kita akan pilih ODBC. Tapi sebelumnya kita sudah mempersiapkan datanya terlebih dahulu. Jadi kita sudah memiliki suatu data. Ya, decision systemnya sudah kita miliki dulu, ya, dengan menggunakan aplikasi Excel. Nah, di sini kita harus menyimpannya. Ya, kita di sini harus menyimpan yaitu dengan
kita harus menyimpannya itu dengan Excel save STP-nya yaitu Excel 97 sampai 2003 ya, workbook. Nah, jadi di sini kita coba melakukan data latihan penjualan ya, Rookset. Nah, gitu. Ya, kita tulis di sini. Oke, kita continue. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita lakukan kita akan melakukan pengimporan ODBC. Kita open database, kemudian kita pilih new ya, untuk kita akan meng-create ya source-nya, source data. Karena kita tadi menggunakan Excel, maka kita akan pilih Drive do Microsoft Excel. Ya. Kemudian kita klik dua kali, kemudian kita cari ya, kita akan mencari suatu datanya. Ya, di sini karena kita tadi menggunakan adalah Excel, maka kita pilih All Files. Nanti kita cari file yang kita simpan tadi, data latihan penjualan Rookset ini tadi ya. Kemudian kita pilih Save. Kemudian kita pilih Next ya. Kemudian kita pilih Finish ya. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita pilih data tadi yang mana? Di sini ada kita pilih latihan penjualan Rookset ya. Di sini kita klik 2 kali ya. Kemudian di sini kita akan lakukan yaitu OK. Kita akan pilih filenya dulu. Kemudian kita pilih OK. Maka di sini akan tampil datanya, yaitu objek, ya, fasilitas, transportasi, reputasi, dan penjualan. Nah, di sini kita pilih OK. Nah, maka data tersebut kalau kita klik 2 kali, maka akan tampil seperti ini. Ya, akan tampil di sini. Ya, nah gitu. Ini kurang lancar. Nah, jadi digeser seperti ini agar lengkap datanya. Baik, nah di sini bisa kita klik untuk mengganti membuat suatu namanya yaitu data latihan penjualan Rookset. Oke. Nah, kemudian setelah kita sudah memiliki data decision system-nya, ya, kita lakukan yang kedua yaitu melakukan yang namanya redact. Nah, kita pilih redact, yaitu di sini dynamic redact, ya. Nah, di sini kita pilih OK. Maka di sini akan muncul data berapa banyak dari objek ya yang support ya. Kemudian fasilitas reputasi, fasilitas transportasi dan reputasi, kemudian transportasi. Gitu. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan memilih rules. Ya. Kita akan pilih rules di sini. Generate rules ya, kemudian kita pilih OK. Nah, sini kita lihat, nah disinilah datanya. Ya. Maka objek yang ke-1 penjualan kurang laris, objek yang kedua laris, kemudian objek yang ketiga penjualan laris, dan seterusnya. Gitu. Nah, inilah dia cara menggunakan aplikasi, mengimplementasikan algoritma Rookset menggunakan aplikasi Rosetta. Sekian dari saya, terima kasih.